Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan membahas apa saja yang dilakukan dan ditanyakan oleh pengajar praktik saat pendampingan individu pertama atau pendampingan individu yang ke-1 di pendidikan guru penggerak. Jadi kita jawab dulu pertanyaan apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan di seputar pendampingan individu 1 yaitu masih tentang diskusi dan nanti kita akan tanya jawab tentang seputar pendidikan guru penggerak yang sudah dilaksanakan selama sebulanan ini gitu ya. Jadi itu saja yang dilakukan. Jadi belum melihat kita mengajar di kelas, belum. Jadi masih seputar diskusi dan tanya jawab. Lalu apa saja yang ditanyakan? Nah, jadi yang ditanyakan ini ada beberapa hal gitu ya. Jadi ada tentang tindak lanjut hasil lokakarya orientasi, ada juga tentang tindak lanjut hasil pembelajaran atau perubahan yang kita lakukan di kelas sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu juga ada bertanya seputar portofolio digital yang kita buat dan juga bertanya tentang rencana pengembangan diri. Nah, kita akan bahas satu persatu supaya lebih detail ya untuk persiapan. Jadi, kalau diskusi tentang tindak lanjut hasil lokakarya orientasi ini, yang ditanyakan adalah seputar harapan kita, kekhawatiran kita, dan dukungan yang kita dapatkan dari warga sekolah selama 1 bulan berjalannya pendidikan guru penggerak ini. Jadi pengajar praktek kita bertanya tentang tantangan atau kesulitan apa yang kita hadapi saat kita belajar daring selama sebulan berjalan dengan fasilitator maupun dari instruktur pusat ketika elaborasi pemahaman. Jadi ketika belajar daring ini kan kita ada belajar dengan fasilitator, ada juga belajar dengan instruktur dari pusat yaitu ketika elaborasi pemahaman. Jadi adakah kendala atau kesulitan atau tantangan itu bisa kita sebutkan atau kita jelaskan kepada pengajar praktik kita. Lalu pengajar praktik kita juga bertanya tentang dukungan dari pimpinan kita, dari kepala sekolah dan dukungan dari rekan sejawat kita tuh bagaimana? Apakah mereka mendukung seperti itu atau malah apaan sih seperti itu? Jadi kita bercerita lah, hendaknya kita bercerita dengan PP bagaimana sih dukungannya, atau secara moral saja, atau bahkan ada yang mendukung secara material, misalkan untuk lokakarya keberangkatannya ada nih dibantu oleh teman-teman ongkosnya dan lain sebagainya misalkan ini ya. Jadi kita ceritakan saja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dukungan seperti apa yang diterima. Lalu, apa sih yang ditanyakan ketika diskusi tentang tindak lanjut hasil pembelajaran? Misalkan perubahan yang kita lakukan di kelas sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita juga ditanya nih, apa sih perubahan yang sudah bisa kita lakukan di dalam kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum pendampingan individu yang pertama ini kan kita belajar dulu ada modul 1.1, modul 1.2 gitu ya. Ada kita belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita juga belajar tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak tuh di modul 1.1 dan 1.2. Nah, yang ditanyakan ini adalah seputar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa perubahan yang sudah kita lakukan di dalam kelas kita atau ketika kita mengajar yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Misalnya kita menjadi lebih tidak emosian nih kepada anak karena kita sudah memahami tentang kodrat alam dari anak itu seperti apa yang sebenarnya. Kalau biasanya kan kalau anak tidak bisa, misalkan kita marah-marah harus dipaksakan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah memahami tentang kodrat alam, nah itu semua berubah pemikiran kita. Itu kita laksanakan di kelas misalkan. Jadi itu perubahan yang sudah dilakukan. Lalu apa yang mendorong kita melaksanakan perubahan yang kita lakukan tersebut? Apa faktor yang mendorong kita melakukan perubahan tersebut? Kalau kita tadi sudah menjelaskan perubahan yang kita lakukan, misalkan A, B, C.
maka akan ditanya apa faktor yang mendorong kita melaksanakan perubahan tersebut, seperti itu. Lalu ditanya juga bagaimana respon peserta didik setelah kita melakukan perubahan tersebut. Nah, intinya kalau kita melakukan perubahan ke arah yang positif, pasti respon dari peserta didik juga tentunya baik ya, seperti itu. Misalkan senang atau menjadi lebih aktif, bersemangat, dan lain sebagainya. Lalu ditanya juga nih masih seputar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kita lakukan di dalam kelas kita. Jadi ditanya dari perubahan yang kita lakukan tersebut apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan selanjutnya. Jadi ketika kita sudah melakukan perubahan, kita disuruh merefleksi nih apa perubahan yang kita lakukan tersebut yang masih perlu diperbaiki atau yang masih perlu ditingkatkan itu apa. Itu harus kita jelaskan kepada pengajar praktik kita. Nah, jadi kalau soal-soal pertanyaan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara seputar itu, nah ini tentang diskusi portofolio digital yang kita buat. Nah, kita juga akan diberi pertanyaan seputar portofolio digital ini. Yang pertama, itu media apa yang kita gunakan untuk membuat portofolio dari tugas-tugas kita? Atau Google Site atau Google Drive seperti itu ya, itu ditanyakan. Lalu kita tunjukkan tuh misalkan kita sudah membuat portofolio digital di Google Site, maka kita buka Google Site kita tunjukkan portofolio digital kita. Baru sampai mana nih kerangkanya yang kita buat, itu kita tunjukkan oleh pengajar praktik kita. Lalu apa saja yang kita masukkan dalam portofolio digital kita? Apakah kita sudah ada memasukkan foto-foto kegiatan ketika lokakarya orientasi seperti itu, atau dokumentasi ketika kita Zoom bersama fasilitator atau bersama instruktur dari pusat, boleh juga. Nah, itu nanti akan ditanya. Lalu diskusi atau pertanyaan seputar rencana pengembangan diri kita. Ini yang terakhir ya. Nanti kita akan ditanya tentang kompetensi apa yang sudah baik dari diri kita dan kompetensi apa dari diri kita yang perlu ditingkatkan. Jadi misalkan kita menyadari nih kalau nilai kemandirian kita ini misalkan sudah tinggi, kita mau mengikuti program-program, kita bersemangat mengikuti program-program pendidikan seperti guru penggerak, di PMM kita ikuti seperti itu ya. Jadi nilai kemandirian kita sudah bagus menurut kita, tetapi apa yang perlu ditingkatkan, misalkan nilai kolaborasi kita dengan rekan sejawat, misalkan untuk menggerakkan atau mendorong untuk mengikuti jejak kita, misalkan itu yang masih kurang dan perlu ditingkatkan, boleh saja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saja diceritakan, supaya kita dapat menilai diri kita apa sih yang sudah baik dan apa sih yang kurang gitu, supaya bisa didiskusikan dengan pengajar praktik. Jadi itu saja pengalaman seputar pendampingan individu yang pertama atau ke-1 dengan pengajar praktik. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.